Kredivo merupakan suatu jasa pinjaman online yang legal. Kredivo ini sendiri juga sudah tercatat di OJK. Karena nama brandnya juga sudah cukup besar ya, maka nggak heran juga mereka tuh memiliki aturan yang cukup ketat dalam hal penagihan pinjamannya juga. Di dalam peraturannya sendiri, pinjaman online legal memang diperbolehkan mengirimkan debt collector untuk melakukan penagihan kepada pihak peminjam. Tentunya, langkah tersebut itu dimaksudkan untuk penagihan utang agar dapat berjalan lancar dan tanpa masalah. Lalu kira-kira kapan debt collector Kredivo ini tuh bisa sampai datang ke rumah? Jika Anda telat bayar, atau dengan kata lain Anda gagal bayar, berdasarkan kebijakannya sendiri, maka Kredivo itu akan mengirimkan penagih hutang alias debt collector untuk menagih hutang kepada Anda setelah 60 hari atau 2 bulan setelah Anda mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Jadi kedatangan debt collector ini memang diperuntukkan untuk mengatasi masalah peminjam uang yang nggak bayar-bayar, alias gagal bayar. Dan perlu diingat ya baik-baik, debt collector itu nggak bakalan langsung datang hanya karena kita telat bayar sehari dua hari doang. Melainkan debt collector ini tuh bakalan datang apabila kita telah mengabaikan pengingat pembayaran. Biasanya itu sendiri itu Kredivo memberi pengingat sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Kredivo ini sendiri juga pastinya akan mengirim entah via WhatsApp, SMS, maupun via telepon. Kalau sampai nantinya terus-terusan mengabaikan pengingat tersebut dan berhenti membayar cicilan utangnya, itu pastinya jalan terakhir yang akan mereka lakukan dari pihak Kredivo-nya sendiri itu adalah dengan mengirimkan debt collector ke rumah Anda. Jadi perlu diingat ya, debt collector itu datang itu hanyalah sebagai langkah akhir saja yang akan mereka lakukan. Dan ini juga bukan Kredivo aja ya, seluruh pinjol juga sama seperti itu kok prosedurnya mereka. Terakhir, mungkin ini akan menjadi sebuah kesimpulan akhir yang akan selalu saya ulangi. Perlu diingat ya, bahwa berhutang itu bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi hal yang buruk. Apabila kita tidak bijak dalam penggunaannya, sama saja dengan menggali lubang masalah sendiri. Seperti itu. Maka dari itu, Anda harus bisa membedakan antara hutang yang baik dan hutang yang buruk. Hutang yang baik itu adalah hutang untuk kebutuhan produktif. Ya, kita berhutang atau membeli apapun itu tuh tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Sedangkan hutang yang buruk itu adalah hutang yang bersifatnya konsumtif. Ya, uang kita ketika membeli hal tersebut, ya hanya habis di sana saja. Nggak menghasilkan uang sama sekali. Ya tentunya nggak menghasilkan apapun selain memenuhi keinginan saja. Makanya sebisa mungkin, untuk memenuhi keinginan kita, itu tuh kita memang harus ada alokasi budget khusus untuk hal tersebut. Jadi jangan sampai rela berhutang hanya demi memenuhi keinginan yang sifatnya konsumtif. Dan satu lagi, ini nih yang wajib dihindari nih. Kalau Anda ingin hidup tenang, hindari pemikiran menutup hutang dengan cara berhutang. Karena ini ya, seperti tadi yang saya bilang, ini tuh sama aja menggali lubang Anda sendiri, yaitu lubang permasalahan. Jadi segera tutup dan lunasi hutang-hutang kalian bila kita memiliki suatu hutang. Dan semoga kedepannya berhutang adalah bukan solusi dan bukan menjadi kebiasaan Anda untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Segitu saja ya teman-teman. Jadi semoga di konten kali ini Anda bisa sedikit tenang setelah mengetahui informasi ini. Silakan di-share video ini ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di konten saya yang berikutnya. Terima kasih.